يعني به يد السجاد وكانت أرسلته له على يده. وكان بعضهم عند إنسان محتضر بالليل فلما مات المحتضر قال له أدفئوا الصراط فإنه من الآن صار ملك الورثة. وقال بعضهم كنت مسافرا فتهت في الطريق واشتد علي العطش فاستقبلني جندي وسقاني شربة من ماء فعاد وسواتها على قلبي 30 سنة. وحكاية بذلك أكثر من أن تحصى. قصدنا لهذا اليسير منها التقرب بذكرهم لأن الرحمة تنزل عند ذكر الصالحين وليعلم العاقل البصير تفاوت ما بين السلف والخلف ويعقل ويعرف في أي زمان هو أي الناس الذي هم منهم بين أظهرهم. Mengaji tentang warok. Barang siapa yang menginginkan untuk warok dan hati-hati atau mendahulukan yang halal murni, maka nggak akan pernah terwujud kecuali dalam hati seseorang itu memiliki sifat qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah di dunia an yarghab fi taqallul minha. Qanaah itu merasa puas dengan sedikit. Qanaah itu orang yang kaya hati. Innal qanaata kanzun laysa bil-fani. Seorang yang diberi dalam hatinya sifat qanaah itu berarti mendapat pusaka yang tidak akan pernah sirna. Nabi SAW beliau menyampaikan laisal ghina ghina'ul irq. Kekayaan itu bukan materi, walakinal ghina ghina'un nafas. Kekayaan tapi hatinya miskin. Tiap hari belum kesedihan, sumpah, mikirin hartanya, dia orang miskin. Sebaliknya ada orang yang miskin tapi dia nggak pernah sedih atas kekurangan hartanya, merasa puas dengan apa yang dia miliki, ini puas. Ini yang namanya kaya. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, innal muluka hakikatan hubuzuhan. Sultan, ya, sultan, tahu sultan? Kan sultan mah bebas. Tadi pokoknya kalau orang kaya sultan mah bebas. Sultan itu apa? Sultan humuzuhan. Sultan orang yang qanaah. Orang yang enggak nafsu, istilahnya enggak ambisi dengan dunia. Saya selalu menyampaikan, dunia enggak masalah. Hubbu dunia, ambisi meraih dunia itu bermasalah. Kedudukan jabatan itu enggak masalah. Tapi ambisi meraih jabatan itu bermasalah. Dicium tangan itu nggak masalah. Seneng dicium tangan, ambisi dicium tangan, nggak diambung tangan, lorati itu bermasalah. Duduk depan di majelis itu, kalau bukan ngaji ini maulid itu duduk depan itu kan biasanya orang-orang yang terpandang. Nggak masalah duduk depan. Ambisi pengen duduk depan, nggak mau di belakang itu bermasalah. Jadi masalahnya itu bukan di dunianya, bukan di jabatannya, bukan di cium tangannya, bukan dihargainya, bukan itu semua. Seneng itu yang bermasalah. Bahkan ambisi meraih itu bermasalah. Apakah kekayaan itu bermasalah? Kalau kekayaan itu bermasalah, Allah nggak akan mengayakan Nabi Sulaiman.
jangan bermasalah, sampai detik ini belum ada orang sekaya Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman itu nggak ambisi. Bahkan di kitab An-Najm itu disebutkan, Nabi Sulaiman itu waktu dikasih kekayaan, beliau itu awalnya disuruh pilih. Sulaiman, mau ilmu atau harta atau kekayaan? Ilmu, harta atau jabatan raja? Nabi Sulaiman pilih mana? Pilih ilmu, maka kerajaan dan kekayaan ikut. Kalau kita disuruh pilih duit sampai ambil ngaji, ambil jadi camat, milih tak mungkin milih ngaji. Tapi kalau Nabi Sulaiman pilih ilmu, dengan ilmu ikut semuanya. Man sollu hal-hal tapi adul mal, kata Habib Umar. Ya, guru saya pernah ngomong seperti itu. Man sollu hal-hal, barang siapa yang keadaannya sama Allah baik, tapi adul mal, diikuti ya oleh harta. Kemudian ada yang bilang, kemudian itu mal kalau fulus, man soluhat bin nufus tabiatul fulus. Ya. Orang kalau hatinya bersih, hatinya dekat sama Allah, ikut dunia. Maka itu nggak mungkin kita bisa warok kalau kita nggak punya sifat qanaah. Kemudian tidak diperkenankan kita itu sirif atau disebut dengan israf, berlebih-lebihan. Ketika diberi sama Allah harta, kita nggak boleh berlebihan dalam menggunakan harta kepada sesuatu yang nggak manfaat. Contoh, nikahkan anak dengan mengeluarkan dana miliaran, ini berlebihan. Sirif, beli tas, apunten, saya barusan lihat Instagram ada pernikahannya artis, terus tasnya itu difoto, disebutkan tas ini mereknya ini harganya 1,4 miliar. Kayak tas, padahal tas sudah dicopet hilang. Orang yang punya tas mahal, begitu hujan, tasnya diplastiki dulu, badannya kebasah, kudanan gak apa-apa, ojo tasnya. Pengalaman aku, tuku sepatu larang, pas kudanan, sepatunya kalau penonton, mana awakku sih dari kono meriah. Di sekolah itu dunia. Ada Habib Muhammad Farhan, Habib Ahmad Farhan di Jakarta itu saya dengar dari muridnya beliau itu beli mobil anyar Grace, tapi nggak pernah dicuci, mobilnya nggak pernah dicuci, nggak numpak doang. Kata muridnya, motor hilangan, alon-alon menyerempet ya Allah. Terus cuci, tiap hari dicuci supaya api. Jawaban beliau, aku tuku motor supaya motor jadi babuku. Takon nganter-nganter no, dan aku betina ngubah, aku babu nih motor. Termasuk akal juga. Kadang kita ini kalau punya barang mahal itu mana? Pokoknya jangan israf. Apa sih israf? Berlebih-lebihan pada sesuatu yang tak akan pada tempatnya. Hanya ulama mengatakan, kayak Imam Syafi'i mengatakanlah israf, untuk tidak israf ngeluarin duit banyak buat beli minyak nggak apa-apa, karena pewangian itu sunnah Nabi SAW.
Tapi kalau selainnya ya baju pun biasa aja, ya, beli baju yang biasa, nggak terlalu. Ya. Saya kadang-kadang punya barang mahal, terus terang aja barang ini larang, tas kadang-kadang. Tapi saya nggak pernah beli sendiri, ditukar wong, nolak yo, emang ditolak. Ati ngomong mentah ya dipikir ke motor duitan. Kan ngono ah. Ini saya hadiah ini harganya tas 10 juta. Jelas hatiku ya Allah. Tolong ini. Tas ini 10 juta ini apa? Mau ngomong duitnya kan gak enak. Yes, terpaksa diterima ya sama. Ini. Maka dari itu jangan berlebih-lebihan dalam bahkan beliau mengatakan al halal la yahmilu sirif, orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal biasanya uangnya haram. Ngerapin nontek petangnya telur lakoltor beli baju 10 juta. Coba selidiki bono. Dari mana uang? Kalau sudah israf, biasanya sumbernya ini haram atau syubhat. Karena kalau halal, la yahtamil asrif. Uang halal tidak akan membuat berlebihan seseorang. Kemudian waman tawassa'a wa tabassata fil ladati dunya. Barang siapa yang suka berlebihan dalam urusan dunia dan syahwatnya, mau nggak mau untuk mencarinya demi meraih apa yang dia inginkan, dia akan kecebur dalam hal yang syubhat, bahkan yang haram. Sebagaimana itu yang banyak dialami oleh orang. Tapi kadang-kadang ada lagi orang yang dianggap ini orang maghrur, bodoh. Ketika orang makan syubhat, makan yang haram, tapi dia merasa nggak salah, merasa bahwa dia ini sudah warok, bikin halal kabeh itu, padahal dia ini nyemplung syubhat, nyemplung yang haram, tapi dia ini mengobati dirinya sendiri dengan mengatakan halal, terus kabeh halal. Kita pakai ilmu WT, ilmu ayam yang makan telek tapi tetap gak suci. Kita masuk semua yang haram-haram, tapi nanti keluarnya halal. Ini apa ya? Ya. Yukim linafsihi fidzalika al-hujjat as-saqitah, dalil atau hujjah-hujjah yang gugur. Buat dirinya ini mengobati sendiri, padahal dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu bukan hal yang benar. Wa yatlub laha ta'wilat al-ba'idah. Makanya hati-hati, yang kayak gini-gini hati-hati, khususnya sekarang ini lagi ramai masalah ribawi, Bitcoin. Bitcoin ini mufti Mesir Azhar Syekh Ali Jum'ah sudah mengatakan bahwa Bitcoin itu qimar. Apa qimar? Judi, perjudian. Satu Bitcoin itu harganya 1,2 miliar Bitcoin cici. Tapi harganya naik turun itu. Awalnya dulu pertama kali keluar 1,5 ribu. Makanya ada orang dulu karena masih murah, Bitcoin itu dulu itu disebar kemana-mana. Main game aja oleh Bitcoin. Ada orang beli pizza pakai
Waktu itu 1000 Bitcoin, 500.000 harga pizza. Dia beli pizza 2 pakai 1000 Bitcoin karena harganya masih 5.000. Sekarang 1,2 miliar. Pengno saya mobil 1,2 triliun. Bayang, coba wong sadar 1,2 triliun itu tuku pizza, sak perusahaan itu kabeh. Tapi ini Bitcoin ini kata ulama judi. Makanya banyak sekarang ini ya main saham, main ini yang macam-macam itu, pastikan dulu kehalalannya. Kan saya lihat ini orang-orang ini mau main, kadang-kadang main MLM, main apa namanya saham, main ini. Saya nggak ngomong secara untuk semua, ada saham yang halal, ada yang haram, ya. Kemudian MLM juga mungkin seperti itu. Cuma saya lihat, saya pengalaman teman-teman saya, ono siji main MLM, pas dia untung, pas dia dapat pelanggan banyak, cari-cari dalil halal. Begitu dia rugi, ambruk, haram itu. Ya, itu sudah biasa orang kayak gitu. Itu pengalaman saya ngadepi wong kayak ngono. Kok main saham ya ngono, urusan betang ya ngono. Tapi nanti kalau pas untung cari dalil ya apa caranya halal. Ini tadi disebutkan. Tapi begitu dia dirugikan, berubah. Usuhan apa ruginya ada haram, pengalaman banyak itu lagi. Makanya jangan yang seperti itu. Kemudian wattaqwa wal warah wal wajib wal muta'in. Yang wajib itu kita itu bertakwa kepada Allah dan warah ketika bekerja. Fa in lam yakun fala aqal minal insaf wal i'tiraf. Kalau kita nggak bisa, minimal kita ini ya Allah, harus kakek dosa ini kerjaanku ya subhat ya Allah, kerjaanku ya mungkin haram. Jadi kita itu kalau menyadari kita seperti itu, kita tobat. Tapi kita kan tidak cari hujah supaya jadi hal biasa. Makanya kata ulama, mana yang lebih haram, zina atau mut'ah? Mut'ah itu adalah menikahi seorang wanita dengan waktu tertentu. Saya nikahin kamu 1 bulan, itu namanya mut'ah. Kawin kontrak 1 bulan. Hukumnya gimana? Indah Syafi'i haram zina. Yang kedua zina, wes kabeh akad-akadan, gak ada kontrak-kontrakan, langsung zina. Sama-sama dosanya. Mana yang lebih dosa? Kata ulama, dosaan mut'ah. Lu kenapa? Kan mut'ah masih ada pendapat walaupun sesat ataupun batil yang ini loh. Kalau zina sudah jelas-jelas zina, nanti tobat. Aku zina haram, saya ikut jalannya setan. Tobat. Tapi kalau dia mut'ah, dia ini sudah berbuat zina, akan tetapi dia merasa bahwa itu kan ada pendapat ulama. Jadi akhirnya gak tobat. Ya. Akhirnya gak tobat. Malah bahaya. Maka dari itu kita insaf, objektif, ngakuin, mulazamatul inkisar wal istighfar. Istiqomah untuk istighfar. Ya Allah, aku di perjuangan itu ada sih melebu barang-barang ini. Wabakila lipati salafi saleh min ain takul, lu makan dari mana? Jawabannya min ain takul, seperti kalian makan aku makan. Walakin, tapi bedanya kamu sama aku apa? Laisa man yakul wa huwa yabki mithla man yakul wa huwa yadhak. Orang yang makan sambil nangis itu beda dengan yang makan sambil tertawa. Wis padha duitku kecampuran kabeh di sini subhat-subhat. Tapi bedanya nek aku mbek nangis, kon mbek guyu. Kayak ini omongan persis disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Haddar ketika beliau ditanya tentang hukum riba bank. Beliau mengatakan uang kertas itu riba. Yang benar uang itu emas. Karena
ada nilainya. Kayaknya ada nilainya emas itu. Kalau sekarang kan uang kertas, gantinya pada kertas ini betul ada emasnya atau tidak? Ya. Nah, beliau mengatakan bank haram, kata Nabi Muhammad Hajar itu bank haram. Ditanya di dompetmu no duit ini. Oh no, isi ngetok nanti bank Jamal lah. Sing ngetok nanti di Joko, yuk bank. Akhirnya beliau mengatakan wa tok ar-rasul thumma yaqul laisa man yaqul wa huwa yaqi min man yaqul wa huwa yadhhak. Mau tidak mau kepaksa. Jadi kalau bisa saya mau jual beli pakai emas lebih awal daripada pakai kertas. Ini seperti itu. Yang katanya Abu Bakar Al-Adani, kita ini kadang-kadang memang apa ya? Oh nggak mau hidup di zaman seperti ini. Oh no, duit saya dekat sampai duit 100. Foto kertas itu tulisannya dok ekor itu. Coba kalau dinar, yang ini berapa gram, yang ini berapa gram, ini 50, ini 100. Bedanya apa? Bukan ditulisan, ditimbangan. Airnya itu memang ada harganya. Tapi ambil kertas bedanya apa? Ini kalau tulisan, ini kalau sablon nih, itu aja. Nih, jadi sembunyi nggak belum harap kayak orang ini. Ya. Dulunya itu orang kalau bawa emas itu kebanyakan. Tapi kalau sekarang udah, saya kemarin dulu ada orang waktu itu bantu untuk bangun satu pondok tempat di Jakarta. Ini orang yang nitipkan saya emas buat bantu. Jadi ada orang kaya titip ke saya, Keno, ini kirim bangun ini. Dikasihkan saya uang, bukan uang, emas 1 kilo. Emas 1 kilo. Emas 1 kilo. 1, berapa miliar. Tak cekel. Terus yang di sana bilang ke saya, Bib, daripada kau bawa emas, ya, tolong emas tadi itu jual, dapat duit, transfer ke saya. Ya wis, akhirnya saya jual emas 1, berapa lupa saya, 8 bulan yang lalu atau berapa. Ya. 1 lupa saya 1, aku lihat duit lagi. Sampai itu duitku. Duitku hilang, nggak sumpah ini. 1,5 miliar atau berapa? Pokoknya uang itu saya taruhlah. Sami tok 1 kilo. Begitu saya jual dibayar sekoper, lebih abot juga. Dulunya orang pada bawa emas bahaya ini diganti kertas. Kertas ini setiap negara, bank yang mau mencetak uang, bank negara yang mau mencetak uang, ketika saya mau mencetak uang 1 triliun, maka saya harus meletakkan uang berapa ton, emas berapa ton. Oleh jangan nyetak itu ada uangnya. Itu seperti itu. Jadi saya mau nyetak, saya lapor ke Bank Dunia, Mas, saya mau cetak uang 1 triliun, monggo cetak 1 triliun. Tapi 1 triliun itu emas berapa? 1 ton umpama. 1 ton ada sebab ini nantinya uang ini. Dulu begitu, makanya ini uang disebut tapi uang ini menjadi tempatnya seperti emas. Saya sini. Karena ini emasnya. Ya. Sekarang katanya harus emas. Ada terus menyetak emas. Takar. Akhirnya
Nah disitulah ketika negara pun mau kembali ke panas dan terang, masuk Libya, dia tidak mau menjual emas, mau menjualnya emas, ngeluh. Kenapa? Nah disitulah hadirin. Jadi ini ya ini top ekonomi dunia ya kan. Bapak tahu Allah miladuddin. Jadi ketahuilah sungguhnya pondasi agamamu itu pada waro. Dan dia orang yang memiliki tekad yang kuat dan dari seorang mukmin. Makanya itu para salaf dahulu betul-betul memperhatikan urusan warok ini yang disebutkan. Kalau di nomor secara perinci tidak mau hingga yang berkaitan dengan narokanya. Katanya Ibnu beli minyak ya berapa tong, satu tong ya, satu tong itu nggak tahu berapa, satu tong gede tong. Kemudian di dalam minyak itu ada bangkainya tikus, maka dibuang semuanya. Khawatir kalau itu najis, itu jadi najis, dibuang. Kan jadi apa namanya belum juga di sini. Khawfun al-Arab qad mata fil maqsad wa jar'a al-zadu. Dia khawatir bahwa bangkai itu dari awal kemudian apa namanya selanjutnya sering hati-hati harganya itu mahal karena kita tahu mana benda cair selain air itu kalau air sedikit banyak, kalau air sedikit itu kalau najis walaupun nggak berubah nggak apa najis. Kalau air banyak, kalau kena najis lihat berubah warnanya, baunya, atau rasanya atau tidak. Tapi kalau matian benda cair seperti susu, minyak dan lain-lain, hukumnya walaupun sedikit najis walaupun punya susu 3 kula, begitu kena barang najis. Makanya hati-hati bikin minuman, bikin apa, kena najis semuanya. Nah ini beliau gede tong, kula lebih, 2 kula dan lebih itu semuanya karena saking waroknya. Al-Habib Ali bin Al-Habsyi itu kadang-kadang beliau ya, membagi kurma buat fakir miskin di bulan Ramadan itu. Beliau bagi kurma dengan tangannya sendiri. Dan biasanya dititipi orang, mungkin biasanya hal-hal ini dititipi duit, dikongkon sodako, kasih titip buat jamaahnya, buat ini. Nah akhirnya dia bikin, dia beli kurma, dia bagikan pakai tangannya 2
air, tersisa sedikit pun sudah dibagi. Bukan punya sampean ini buat fakir miskin. Teman-teman kan tidak sudah itu yang punya itu, tapi tidak mau. Tidak Ali belum bagi uang dari Baitul sudah membagi dengan seadil-adilnya. Setelah beliau sholat istighfar sholat, ketika ditanya, wahai imam, kau ini habis berbuat baik atau? Jawaban beliau, sebagaimana tempat ini jadi saksi kalau aku tadi itu tanda aku berharap tempat ini jadi saksi bahwa aku pernah sholat 2 rakaat di sini. Saking takutnya tempat dan saksi berbuat. Aduh, masya Allah. Ya. Kemudian disebutkan di sini, Sufyan ya. Kalau tidak dapat yang murni halalnya tidak makan. Poso-poso ya. Karena orang itu kenapa kerucuk-kerucuk di dunia ini tersiksa, tapi lebih berat siksanya orang makan haram di akhirat. Ya. Ibnu Mubarak, beliau Ibnu Mubarak pernah pinjam pulpen punya orang, pinjam balik dan dia begitu bisa dari 55 ya, insya Allah semua itu kita nggak tahu, mungkin itu ada sejarahnya atau gimana ya, mengantar Ibrahim juga itu dari pasti masuk ya. Kenapa? Membagi kurma yang jatuh ke kurma dia pas dia kulaan itu, kelebihan satu kurma yang jatuh datang dia balik ke kurma bukan kayak gigi kurma. Kalau kita kurma kadang-kadang kaknya tukunya coba kalau nyoba di sini marah ya, coba ini satu aja jadikan dengan cara diucap. Kemudian Zulul dan beliau di penjara ya. Suatu hari ada seorang wanita solehah di penjara. Faqala ja'ani ala qabati dhalim yakni bihi yadusujjan wa kana arsalahu dan aliyah. Ya Allah. Lewatnya tangan orang-orang yang zalim. Padahal ini uang halal, perempuan ini uangnya halal, ngasih ke dia lewat tangan orang zalim. Namanya dulu di Hadramut itu ada satu kerajaan Gosor Bapak. Istananya raja. Istananya raja itu kan raja itu kadang-kadang ngambilnya dari pajak, ngambil ini. Itu ulama tidak mau. Sampai kalau jalan siang hari kena matahari, istana ini kena matahari, orang yang biasanya nyium banget, ini nggak berani. Karena kalau nyium di istana ngambil keuntungan dari istana, dan istana itu belum tentu halal uangnya. Saya ingat Habib Ali
Kuitang, pernah diundang sama Pak Karno. Kemudian karena dia itu jadi musyawarah itu selesai diundanglah ke istana. Beliau ke istana, di istana ditawar minta mobil ini saya jawab, belum, saya minta satu aja, apa, jangan ngundang lagi saya. Itu zaman saya kan nangis sana. Nanti cita-cita saya akan ceramah di istana. La haula wala quwwata illa billah. Yes, wallahu a'lam bishawab. Banyak cerita-cerita tentang beliau mengatakan semua cerita ini saya ambil berkahan karena indah dzikri sholihin tanzilur rahmah, menyebut kaum orang soleh itu menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja maksud saya bercerita dengan orang soleh, tapi intinya ya inilah warok. Kita butuh di diri kita masing-masing. Kita kalau belajar warok itu terus langsung kita praktekkan buat diri kita, bukan buat nilai orang. Kita kadang-kadang ngaji terus baru mulai terus tombol mikir warok. Ini jadi kayak ilmu itu didapati untuk nilai orang. Padahal aturan orang ngaji, aturan orang menuntut ilmu adalah menjadikan semua khitab itu untuk dirinya bukan orang lain. Itu tanda orang yang sukses menuntut ilmu. Bukan untuk menghujat orang lain, bukan menilai orang lain, nilai diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.